Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri dengan NIM 2110 dari jurusan Biologi angkatan 2021 dari kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan pembelahan sel secara mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Hal ini dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi pada semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Nah, pembelahan mitosis sendiri berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau meregenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Nah, apa sih perbedaan antara pembelahan mitosis dengan meiosis? Secara garis besar, perbedaan mitosis dan meiosis terletak pada sel anak yang dihasilkan. Pembelahan mitosis menghasilkan sel anakan yang sama dengan sel induk, sementara meiosis menghasilkan sel anakan yang berbeda dengan induk. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang tahapan pada proses pembelahan sel secara mitosis. Terdapat 4 tahap atau fase pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Nah, interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel dan anak inti sel tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap 2. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan profase. Nah, pada tahap ini terjadi kondensasi kromosom yang sebelumnya telah digandakan pada interfase atau periode S. Kondensasi kromosom berlangsung melalui proses penggulungan DNA sehingga terjadi penebalan dan pemendekan ukuran kromosom, sehingga pada akhir proses penggulungan kromosom menjadi lebih pendek dan tebal. Tahap selanjutnya yaitu metafase, ditandai dengan lenyapnya membran inti, kemudian muncul serat-serat halus dari 2 kutub yang berlawanan. Serat tersebut akan menempel pada sentromer dan menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Daya tarik yang seimbang menyebabkan kromosom akan terletak pada bidang yang terdapat di tengah sel. Tahap selanjutnya yaitu anafase. Pada tahap ini, daya tarik benang-benang akan menyebabkan kedua kromatid anak akan terlepas dari ikatan sentromer menjadi 2 kromosom baru. Selanjutnya, kita masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid.